berperan untuk menimbulkan stigma. Pertama, saya mau bilang bahwa situasi krisis pandemi ini tidak ada blueprint-nya. Jadi tenaga medis dimanapun kita tidak punya guideline ketika menghadapi krisis seperti ini. Apalagi ini virusnya virus yang baru gitu kan. Jadi semuanya itu learning by doing. Saya berharap sih mudah-mudahan sekarang tidak terjadi hal-hal seperti ini di rumah sakit. Tetapi ketika saya masuk ke ruang isolasi, itu gedungnya masih kosong, Mbak Ika. Jadi gedungnya itu sudah lama tidak dipakai, dia adalah gedung berstandar WHO, tekanannya negatif pada waktu itu, benar-benar gedung memang yang dirancang untuk isolasi seseorang yang kena virus. Nah, ketika saya masuk, itu tidak ada orang. Jadi saya itu satu gedung sendiri di sana, dan secara fasilitas memang, karena udah lama nggak dipakai ya, jadi cukup kotor pada waktu itu. Jadi ketika saya masuk, saya dan tenaga kesehatan itu kerja bakti, Mbak Ika. Jadi kita tuh beres-beres ruangan, bersih-bersih segala macam. Padahal sebenarnya cerita ya. Padahal waktu itu saya tuh lagi demam, tapi saya harus beres-beres karena debunya tuh bener-bener, saya bukannya manja ya Mbak, cuma itu debunya luar biasa pada waktu itu. Nanti malah jadi sakit yang lain. Saya tuh agak kayak, ini sebenarnya saya pasien yang lagi diisolasi, apa saya tuh mau uji nyali ya? Karena waktu itu saya ngebayangin bahwa saya satu gedung sendiri, kondisinya cukup kotor, banyak sawang segala macem, jaring laba-laba. Jadi saya tuh berasa lagi uji nyali pada waktu itu. Tiap jam 10 malam, saya udah ngebayangin bahwa, aduh ini saatnya uji nyali nih, gitu. Kenapa? Karena waktu itu juga perawat juga, tidak in charge. Pada waktu itu kan pasiennya cuma saya sendiri, Mbak. Jadi mereka in out, bergantian jaga dengan ruangan rawat inap yang lain, kayak gitu. Nah, beberapa komunikasi gitu dengan tenaga medis yang kadang-kadang menurut saya cukup membangun stigma itu adalah ketika beberapa kali tenaga medis itu bilang bahwa Mas itu kan positif, jangan ngobrol sama pasien yang lain, takutnya menularkan. Gitu. Sebenarnya sebenarnya tujuannya bagus sih Mbak menurut saya, artinya melindungi saya sebagai pasien yang positif untuk tidak menularkan kepada pasien yang PDP. Begitupun PDP itu kan nggak tahu statusnya positif atau negatif kan. Supaya mereka juga nggak menularkan ke saya kalau mereka tuh positif. Cuma cara penyampaiannya tuh seolah-olah digiring bahwa Ki, lu sadar diri ya, lu itu positif, jangan gaul sama yang lain, lu mendingan di kamar aja. Secara sederhana gambaran yang saya tangkap itu seperti itu. Jadi beberapa kali rasanya doktrin yang selalu saya terima di rumah sakit itu adalah, Mas jangan ini dong, jangan ngobrol sama pasien lain segala macam, takutnya nularin segala macam. Jadi lama-lama secara psikologis tuh saya berpikir bahwa saya sendiri tuh merasa takut sama diri saya sendiri. Artinya saya saya takut bahwa saya tuh akan menularkan ke orang lain. Padahal kalau mau fair, sebenarnya saya tidak pernah ngobrol dengan pasien lain. Yang membuat saya ngobrol dengan pasien lain adalah karena kamar mandi kita itu nyatu, Mbak Ika. Jadi kamar mandinya itu sharing, ada di luar kamar, bukan di dalam kamar. Jadi mau nggak mau, dalam satu waktu pasti kita papasan dengan pasien lain. Dan ketika papasan, kalau saya berusaha untuk cuma senyum aja. Tapi kalau pasien yang lain, mereka tuh langsung nanya kayak, Mas, sudah berapa lama Mas di rumah sakit? Nah, masa saya nggak jawab pertanyaan itu sih? Jadi, itu tuh kadang-kadang ditangkap oleh tenaga medis, saya ngajak ngobrol mereka. Padahal, saya nggak pernah gitu ngajak ngobrol pasien lain. Mereka duluan yang nyapa saya, dan saya cuma menanggapi secukupnya. Cuma terus didorong bahwa seolah-olah, tahu diri dong, kamu tuh positif, jaga jarak supaya orang lain nggak nular. Nah, komunikasi itu sih yang sebenarnya menurut saya ya perlu harusnya lebih sensitif ya kepada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit gitu ceritanya. Oke. Riki, sebelum kita ke Kak Ros, kan kamu juga sebenarnya di Instagram pribadi cukup aktif ya untuk menyuarakan atau mengadvokasikan mengenai stigma ini. Jadi banyak juga pasien-pasien yang cerita ke kamu gitu ya. Tadi kan kamu udah sebutkan tenaga medis, kamu sebutkan juga tentang opinion leader di masyarakat. Ada lagi nggak yang sebenarnya ikut memperparah kondisi ini? Saya nggak tahu apakah media itu termasuk jadi bagian pihak yang memang pada akhirnya menimbulkan stigma gitu kan. Di satu sisi sebetulnya yang saya coba sampaikan di Instagram adalah
mengedukasi teman-teman lain bahwa virus ini kalau berdasarkan hasil diskusi saya dengan dokter itu karakteristiknya sendiri masih belum terbaca oleh para tim medis gitu loh. Dokter tuh berkali-kali mewanti-wanti bahwa mereka sendiri tuh masih meraba-raba karakteristik ini. Jadi virus ini masih sangat istilahnya masih pengetahuan tenaga medis tentang ilmu tentang virus ini tuh masih sedikit. Itulah yang saya coba komunikasikan gitu. Tetapi kemudian kadang-kadang beritanya itu Mbak Ika akhirnya tuh didramatisir oleh media-media lokal yang ada di sini gitu loh. Mulai dari bagaimana kisah saya di dalam, kemudian bagaimana saya padahal cuma ngomong statement A, tapi kemudian dikembangkan statementnya itu jadi beraneka ragam. Nah di situ saya belajar sih untuk lebih mengontrol ngomong kepada media itu baik gitu. Karena khususnya media-media di daerah itu kan mereka ngejar kecepatan berita gitu kan segala macam tanpa pada akhirnya menyaring bahasanya justru malah dilebih-lebih bahasanya gitu. Dan kadang-kadang saya mikir ya mungkin ada sih pasti pengaruh media di dalamnya untuk membangun stigma itu. Oke, baik. Terima kasih Ricky sharingnya. Kita lanjut ke Kak Ros dulu. Halo Kak Ros. Iya. Nah, ya. Assalamualaikum. Ya, Mas Ricky apa kabar? Pasien ke-10 ya secara Indonesia. Salam kenal. Iya. Aduh luar biasa saya ketemu orang-orang hebat nih. Saya memang adalah di Humas Rumah Sakit Haji Jakarta, tapi basic saya juga adalah seorang perawat. Jadi saya bisa merasakan tuh kondisinya Mas Ricky waktu dirawat. Kalau saya lihat, mungkin gini, kalau kita lihat satu, Mas Ricky berada di posisi rumah sakit di daerah ya. Kemudian lagi karena kasusnya adalah pertama, dan kemudian rumah sakit itu memang harus menyiapkan ruangan yang terpisah yang infeksius seperti ini yang menularkan. Ya mungkin yang di rumah sakit yang Mas Ricky datangi, mereka mungkin karena memang mendadak belum mempersiapkan dengan baik sepertinya ya, sampai Mas Ricky luar biasa subhanallah sampai harus nyapu karena debunya ya. Luar biasa. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari kejadian seperti itu ya sebaiknya sih memang tidak terjadi, tapi memang sudah ya. Kalau untuk komunikasi mungkin saya bisa merasakan yang kalau kita berbicara seharusnya di keperawatan itu kita punya namanya adalah komunikasi terapeutik. Kalau misalnya perawatnya itu atau petugas kesehatannya itu melakukan komunikasi terapeutik, mungkin yang dialami Mas Ricky itu tidak terjadi. Karena kalau misalnya komunikasi terapeutik itu bagaimana ada yang namanya istilahnya prainteraksi. Jadi prainteraksi itu adalah perawat itu harus memahami dirinya sendiri, saya sudah siap belum akan berbicara dengan pasien. Kemudian perawatnya tersebut sudah paham belum apa sih sakitnya dari pasien yang akan dihadapi. Kemudian ketika dia sudah siap, merasa oke, sudah saya secara pribadi saya siap, secara mental saya siap, barulah dia kepada ke pasien. Itu adalah sebenarnya kalau kita mau lihat urutan komunikasi terapeutik. Nah, kemudian ada lagi yang tadi Mas Ricky bilang bahwa Mas, tolong dong jangan ngobrol dengan pasien yang lain. Mungkin memang itu adalah komunikasi yang perlu diperbaiki. Memang tujuannya mungkin Mas Ricky juga tahu bahwa itu adalah baik ya Mas ya. Cuman bagaimana menyampaikan yang lebih enak dan perasaan pasien itu harus dijaga juga gitu. Kalau saya mengistilahkan gini, sebelum kita berbicara atau komunikasi ke yang lain, ada 3 tahapan. Hatinya dulu yang dibenarin. Jadi memang niatnya adalah niat yang baik. Kemudian memandang bahwa yang akan kita ajak bicara prinsipnya adalah orang baik. Dan ketika mereka misalnya belum mengetahui informasi, ketika terjadi emosi, pemikiran kita adalah bahwa memang orang itu adalah belum dapat informasi. Tugasnya kami ataupun kita yang memberikan informasi. Kemudian kalau kita sudah hatinya kita sudah oke, udah positif, kita kemudian berpikir mencari bagaimana sih harus komunikasi yang akan kita sampaikan. Lalu kita mengucapkan, kalau itu sudah urutannya 3, insya Allah apa yang diucapkan, apa yang diniatkan akan baik. Karena itu saya pakai juga selama saya menghadapi di humas rumah sakit, yang mungkin juga kalau humas-humas yang lain bisa
mendapatkan cerita, menghadapi kalau kita istilahnya pasien yang perlu penanganan informasi, ataupun kita kadang-kadang bilangnya adalah customer yang komplain. Jadi ya memang harus dari kitanya. Jadi perawatnya sendiri mudah-mudahan harusnya sih belajar komunikasi terapeutik dilakukan dengan benar. Bu Ika salah satunya, saya juga mau ambil tesis adalah komunikasi terapeutik. Karena kalau perawat itu ataupun petugas melakukan komunikasi terapeutik, angka komplain pasien pasti akan turun. Kepuasan customer juga pasti akan tinggi. Tingkat kepercayaan kepada rumah sakit pun akan tinggi. Kemudian ibadah sih sebenarnya yang paling harus dikuatkan. Karena apapun yang kita ucapkan, kita berharap adalah berkah untuk kita. Itu amal juga buat kita. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, ya akan yang terjadi pada Mas Riki. Ada orang yang tersakiti karena ucapan kita, walaupun katanya niatnya baik. Tetapi kalau diurutkan dengan yang benar, insya Allah. Jadi kalau komunikasi terapeutik prinsipnya dilakukan oleh seluruh perawat, kejadian-kejadian kayak Mas Riki ataupun pasien komplain, saya rasa akan sangat berkurang. Karena kalau kita lihat data bahwa untuk kasus-kasus yang komplain ataupun di rumah sakit, baik ke dokter maupun ke tenaga medis lain, kebanyakan adalah memang dikomunikasi, dan itu sampai masuk ke ranah hukum pun ujung-ujungnya adalah komunikasi. Jadi memang komunikasi semuanya kita memang harus belajar. Mungkin itu sih. Oke, baik. Itu mengingatkan saya kepada prinsip dasar komunikasi sebenarnya ya. Kalau anak-anak, teman-teman baru belajar komunikasi, ada pengantar ilmu komunikasi, biasanya diajarkan bahwa salah satu prinsipnya adalah sebenarnya komunikasi itu bukan cuma apa, tapi bagaimana menyampaikannya, gitu ya. Jadi bukan cuma kontennya, tapi konteksnya juga berpengaruh. Baik, lalu kita lanjut ke Mas Nala. Halo Mas Nala, bisa di-unmute Mas Nala? Baik. Ya, Mas bisa Nala, dengar? Bisa. Masalah, saya mau nanya dulu nih, sebenarnya bagaimana sih Mas Nala stigma itu bisa terbentuk di masyarakat? Dan mungkin pengamatan Mas Nala dari riset Mas Nala tentang stigma di opioid outbreak, apa sih persamaannya atau perbedaannya dengan stigma di COVID-19 ini? Iya, terima kasih. Ini cerita yang dengar cerita dari Mas Riki sendiri ini ada kesan gitu ya, kenapa opinion leader atau media yang seharusnya lebih cerdas ya, tapi malah menimbulkan stigma gitu. Ini kalau kita lihat sih salah satu penyebab stigma itu adalah satu konsep yang disebut belief in a just world. Salah satunya, ada banyak konsep nih, mungkin salah satunya tuh ini. Ini kalau diartikan tuh just itu artinya adil gitu. Jadi orang tuh menganggap kalau dunia itu adil dalam artian orang itu mendapatkan apa yang dia lakukan. Orang baik ya dapat hasil yang baik. Orang jahat bakalan dihukum berdasarkan kejahatannya gitu. Konsep ini dari kecil ditanamkan gitu, dari mulai kita kecil gitu. Kalau ingat dongeng-dongeng kecil kayak contoh aja misalnya Pinocchio gitu ya. Kalau bohong gitu kan ada hukuman langsung gitu dari dongeng-dongeng tersebut. Film-film juga bisa dilihat ya. Kalau sering lihat film, coba dihitung deh ada berapa banyak yang penjahatnya itu menang. Jarang sekali gitu film-film sampai sekarang gitu yang menunjukkan gitu kalau ada bad guy gitu yang menang gitu. Saya ingat sih terakhir cuma Thanos saja gitu di film itu Avenger ya yang menang gitu terakhir gitu. Itu pun pada akhirnya kalah juga gitu. Ini konsep-konsep ini sangat ditanamkan dari kecil gitu sehingga orang tuh percaya kalau kita berbuat baik maka akan dapatkan hasil yang baik juga. Tapi ada satu bias gitu ya, masalah di sini gitu dari konsep berpikir ini, kalau mereka tuh nggak melihat struktural faktor atau kondisi sosial yang ada.
kayak misalnya contohnya kondisi ekonomi, sosial, politik dan lain-lain gitu. Nggak dilihat, yang dilihat itu cuma apa namanya individual aja kondisi atau pasien aja. Ini saya kasih salah satu contoh dari penelitian yang saya lakukan di Amerika, ini menyangkut opioid. Saya jelasin sedikit, opioid ini sebenarnya obat ya, obat penghilang rasa sakit, tapi diambil dari opium, ekstrak opium. Gitu ya. Obat ini bukan obat ilegal, dalam artian itu bisa dibeli di apotik berdasarkan resep dokter. Jadi kalau orang habis operasi atau mungkin cedera ya, dokternya ngasih obat ini ditebus di apotik gitu ya. Tapi masalahnya bisa menimbulkan kecanduan gitu, addiction gitu. Sebelum krisis coronavirus ini nih salah satu masalah kesehatan di Amerika itu ini ya, terbesar di Amerika itu adalah ini apa kecanduan opioid ini. Nah, kalau dilihat dari urutannya itu kan ada beberapa faktor. Yang pertama ya pasiennya itu sendiri gitu kan. Kedua dokternya yang ngasih prescription. Ketiga ada si pharmaceutical company yang bikin obat, dan kelima ya ada government yang ngasih izin gitu. Ini ada beberapa faktor gitu. Nah, waktu itu saya coba gitu neliti pakai YouTube. Ada salah satu saya ambil gitu YouTube paling banyak komennya gitu ya. Salah satu yang berita ada 10.000 komen, terus saya coba lihat gitu. Ini persepsi orang nih gimana ini? Ini soalnya ada dua faktor yang di kasus ini. Ya individualnya juga, ya government atau lingkungannya juga gitu berpengaruh. Ternyata setelah dianalisis, orang cenderung menyalahkan si individunya. Kalau dari hasil penelitian yang ada, mereka nggak suka kalau orang kecanduan opioid disebut victim. Mereka nggak setuju itu. Kedua, mereka juga nggak suka orang kecanduan opioid ini disebut penyakit. Mereka lebih condong, ini yang salah satu bahaya dari stigma adalah punitive action gitu ya. Artinya tuh hukuman gitu. Jadi mereka pengen memasukkan mereka itu ke dalam penjara, nggak mau direhabilitasi gitu. Menurut mereka itu ngabisin anggaran negara, lebih baik dimasukin ke penjara aja. Dan hal-hal seperti yang lain yang selain dikucilkan dari masyarakat tentunya. Nah, kembali lagi ke kasus dari apa namanya coronavirus ini, kita bisa lihat gitu kalau opinion leader atau media ini nggak melihat adanya apa namanya struktural faktor di masyarakat. Misalnya contohnya begini, orang kan kena atau positif gitu ya, misalnya coronavirus, itu kan belum berarti mereka tuh pergi ke luar negeri atau gimana gitu kan. Bisa aja mungkin mereka lagi ada di angkutan gitu kan. Di angkutan tuh, angkutan umum mereka harus pergi karena memang harus bekerja gitu. Nggak bisa gitu tinggal di rumah, sehingga mereka butuh uang untuk bekerja, sehingga mengharuskan mereka harus tetap beraktivitas walaupun kondisinya apa namanya kondisinya semacam ini gitu. Nah, hal ini yang membuat nggak dilihat sama sekali dengan media yang ada gitu, dengan media yang ada gitu, sehingga ini yang membuat yang tadi bisa dilihat oleh Mas Riki sendiri gitu, seakan-akan beritanya jadi fokus ke individunya gitu, ininya nggak dilihat gitu, kondisi struktural faktornya itu sendiri nggak dilihat. Kalau persamaannya antara di Indonesia dan coronavirus juga dengan kasus opioid, persamaan yang paling umum adalah mereka nggak melihat adanya ini ya, orang tuh kayak ada kondisi lingkungan yang memang benar-benar mempengaruhi suatu masyarakat, tapi nggak dilihat sama sekali gitu.
kondisinya padahal sangat jelas tapi nggak diperhatiin gitu. Karena memang ya dari kita kecil gitu ya, kita tuh dianggap apapun kondisi lingkungan yang ada, sebagai manusia kita harus bisa bertahan gitu, bisa sukses apapun kondisinya. Padahal kondisi lingkungan tuh sangat mempengaruhi outcome dari suatu keadaan gitu. Tapi yang perlu saya garis bawahi, walaupun believe in a just word ini kelihatannya negatif, tapi ini diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tanpa adanya pemahaman ini kita tuh seakan-akan pasrah aja gitu kan. Ya udah biarin aja gitu, tergantung lingkungan yang ada. Padahal untuk mencapai long term goal ini dibutuhkan gitu. Makanya yang perlu dilakukan adalah melihat kondisi yang ada tuh dengan adil gitu, dengan ya kondisi pasiennya juga atau kondisi, dan juga melihat kondisi lingkungannya gitu, harus diperhatikan gitu. Saya kira itu tanggapan saya. Mas Nala, singkat persamaan dan perbedaannya apa, Mas? Kalau persamaannya sih sama-sama ini ya, di Indonesia atau di Amerika tuh sama, orang itu kalau kelihatannya tuh kondisi lingkungan sama sekali nggak pernah diperhatikan gitu, nggak pernah dilihat. Kalau ada perbedaan karena stigmanya ini yang beda ya, sumbernya gitu. Kalau di Amerika, kalau opioid ini sumbernya biasanya moral flaw ya, maksudnya ada suatu perlakuan atau ada behavior yang menyimpang gitu dibandingkan norma yang ada gitu. Misalnya behavior maksudnya kan addiction, baik opioid addiction atau mungkin contoh yang lainnya adalah alkoholik gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri pertama-tama lebih ke ini ya, awalnya kan menyalahkan negara lain gitu, lebih keras agama dan ini suku gitu. Baru akhirnya ke moral flaw itu sendiri gitu. Itu saya pikir persamaannya dan perbedaannya. Oke. Terima kasih Mas Nala. Yeah. Now Bobby, you can answer in Indonesia or in Melayu or in English, whatever you're comfortable with. But what's your observation so far, and then maybe you can wrap up for the communication strategy because you're communication professor. Okay, please, Bobby. Okay, thank you so much for having me for this session. So because my bahasa Indonesia is not that good, so it's going to sound funny. But if I speak Malay, I'm afraid that you guys might not understand some of the words. So I'm just going to speak English with a little bit of Indonesian. I'm still trying to improve my Indonesian language. So I think one of the main perspective that we have to understand when it comes to being empathetic, what we call it empathy dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Indonesia, empathy ya. When it comes to communication, it is highly important when it comes to dealing with stigma. How so? This we do not have to take a look so far, because we have seen one of the world leaders, one of the world woman leaders, Jacinda Ardern in New Zealand, has been applauded as one of what we call it leading prominent leader that help with what we call it containing COVID-19 right now. New Zealand has been what we call it complimented because the leaders are the main leader Jacinda Ardern has been doing so well. But why? How so? How did she do so well? You have to really take a look at what did she do? She graduated. We have to be proud because she's also a communication scholar. She had a degree in communication, and then one of her approaches to be more empathetic of the situation in general, not just for victims, but also for the people in New Zealand. So if you take a look at her campaign, whenever she goes online on social media, whenever she gives her talk, she always ends her speech with, "Be kind."
be more understanding of what the situation is. So which means that helps them being more, what we call it, understanding of situation, not just for the victims, but also for everybody else who are stuck during lockdown, will help with, slowing down the negative sentiment, the negative stigma within the community. But if we take a look, we're going to shift from talking about just Jacinta Ardern and more talking about Indonesia and Malaysia. If you take a look what happened in Indonesia, so for example, there has been a lot of criticism towards the government, and even in Malaysia also there has been some people were not very happy in how government unintentionally contribute to stigmatization. How so? You have to think about what are the elements to stigma. If we're going to be more academic about this, there's one research that we spoke about before that suggested there are 5 dimensions to stigma. Labeling is one of it. So which means that if you go back to Ricky's point, and also some of our panelists' points about opinion leader is obviously are important individuals in our society, because if we are what we call it 100% relying on our opinion leaders to get information, these opinion leaders are carrying so much what we call a responsibility, because words carry weight. So if you are using the wrong label to talk about something so important, that's going to help in stigmatizing, whether you want it or not. In Malaysia, if I talk about Malaysia, if you guys remember, one of the largest cluster in Malaysia is the tabligh cluster. So the government, although they did not have what we call it a bad intention to call it tabligh cluster, but they keep on using that tabligh cluster to what we call it, to describe that largest cluster in Malaysia, COVID-19. It contributed to stigmatizing of the tabligh movement in Malaysia, especially on Twitter. People were talking about, all these tabligh people, So they associate religion unintendedly has create this correlation, false correlation between Islam, tabligh, and irresponsibility. So I think it's one of the most important things that we have to think about when it comes to weighing between responsible communication and opinion leaders. So I want to go back. I want to touch a little bit about your question about what causes stigma. What causes stigma? Well, some of the factors based on my readings, based on my research, and also based on previous studies, there are a few reasons, but not limited to these reasons, why stigma happens. One, because we are afraid of unknown thing. Kita takut dengan perkara yang kita nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu berkenaan perkara itu, lagi-lagi penyakit, pastinya kita akan, we come up with all this imagination, so that creates what we call it stigma. And worse, when we have opinion leaders who are using that fear-mongering campaign or something, and people know about it, and it creates this, whether we want it or not, stigma, a lot of false information. If we're going to go through talking about media, if we're talking about media also helps. If we want to take a look at labeling, if you use the wrong words, it will help to create stigma. If media deliver wrong information, misinformation, that also will create stigma. And what else? Some other reason would be, I would say, low literacy, lack of understanding of things. So we're talking about some segment of society that might not have a lot of education. Or number two, we're talking about people like us. We are professors, but in communication studies, we're not in biology, so for example, that we still have lack of knowledge about this topic. So lack of knowledge is also, help to create stigma if we're not careful about it. If we're too dormant, we're too lazy to look for information. So that's number three. And of course, another one is
because I am very interested in doing research on misinformation. So misinformation is also one key to it. So who creates misinformation? It's not just opinion leader. It's not just the media. It's also us. Yeah, so we have to be extra careful about what we share, especially on social media. Always triple check your stuff. If you read something like in Malaysia one time, when it comes to COVID-19, there's this news where people were saying if you get infected with COVID-19, that you become zombie. Because it's so new, everybody was like, oh, looking at this video, oh my God, people jadi zombie lah dekat ni. Oh, tengok dekat WhatsApp and whatnot. And then people are so, takut. They become so scared of that. Padahal it's actually misinformation. So, but then again, that message is circulated on social media. So I think that are some of the factors. So if you talk about government response, this is also something that I observe and comparing what is happening in Malaysia and what also happening in Indonesia. I read in Indonesia one time, and I was also informed by my friends in Indonesia one time. When it comes to dealing with sensitive information, sensitive information, especially during pandemic like this, one of the mistakes that was made unintentionally, or because maybe their lack of awareness about ethics. In Indonesia, there were cases like Ricky also shared that his information as a patient that when everyone knows about it. So I think one of the many things that we have to really take a look at as a government, pretend that we're a government, are all these things, protecting all the sensitive information, because when people know about things, people becoming afraid of things, and you feeding that with giving them this person or these individuals that supposedly they're scared of, that will create a very, what we call it, very kucar kacir situation that's very, very kucar kacir. So that's my opinion. Yeah. Dr. Nuryanti, do you have like a suggestion how do we communicate this COVID-19, or for instance, how to call the patient, how to create the message related to COVID-19? Like at least based on what I've seen in Malaysia, when we deal with giving information about the new cases, patients that passed away, sadly passed away because of the disease. What our government did was they just provide very generic information. Okay, today we have a 50-year-old man from this state. It's not a specific place, from this state, from this cluster, who sadly passed away because this person has this historical medical conditions. So that's it. So that's what they did. And also what the government did is that to fight misinformation, at least in Malaysia, to fight misinformation, to strategize that every day the Ministry of Health has to go online press conference nonstop since the first lockdown at 5 p.m. So everyone in this whole country will know at 5 p.m. you just sit in front of your TV or you go to your Facebook Live to get the information, because the government has told them if it's not from us, then you have to be really careful about the numbers. Yeah. And what the government did, although this is a little bit, I'm not saying I agree with it, but it's something that they have to do, I believe, especially at least during this trying time, is to impose penalty. Penalty in terms of, if you do this, if you share this information, if you do something bad towards people that you think are carrying the disease, you will be penalized. You will be, the police gonna get you, akan ditangkap polis. So that create this understanding where, why should I, share this information that I'm not certain of? Just focus on whatever the government is providing, and also WHO, because the government's working close with WHO and CDC. So they were saying it's either from us or WHO or all this reliable. Okay. Okay.
Bobby, before we start taking questions, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung ditulis di chat. Cuma saya mau nanya satu dulu ke Ricky ya. Ricky, ada nggak dari, ini kan kamu nggak cuma, interaksi kamu nggak cuma sesama pasien, nggak cuma di rumah sakit, tapi kamu juga sempat diwawancara media ya, sempat juga mengirimkan surat terbuka kepada Bapak Presiden Jokowi ya, luar biasa. Nah, Ricky, ada nggak sih pengalaman kamu yang menurut kamu oh ini bagus nih cara berkomunikasinya gitu ya. Kalau yang tadi kan kita sudah ngomong bagaimana stigma yang didapat, tapi ada nggak contoh atau pengalaman kamu pas kamu kamu berinteraksi, oh harusnya seperti ini atau bagus nih cara komunikasi yang seperti ini? Iya. Jadi beberapa contoh komunikasi yang bagus, pertama dari tenaga medisnya dulu ya, baik Kak. Jadi bagaimana tenaga medis itu seperti yang tadi dikemukakan sama Kak Ros gitu. Kalau mereka sudah memenuhi kepalanya dengan pengetahuan, sudah tahu kondisinya, apa yang akan dihadapi, memang betul yang saya rasakan keluarnya pun akhirnya ngobrol dengan kita tuh tidak seolah-olah menganggap kita itu sebagai penyebar penyakit gitu. Jadi ngobrol dengan kita pun biasa aja gitu. Nah, sebagai contoh, model komunikasi yang biasanya menurut saya cukup bagus diterapkan itu adalah ketika perawat selalu menyemangati kita, misalnya kayak, Mas, jangan males ini, ayo Mas olahraga Mas, mumpung mataharinya lagi bagus, segala macam. Jadi tidak menganggap kita sebagai orang yang penyakitan, tetapi menganggap kita tuh sebagai teman yang, ayo, karena kenapa Mbak Ika? Karena kesembuhan satu pasien itu adalah kerja kolektif dari semuanya. Saya ingat sekali ketika akhirnya, saya tuh kan di swab itu 13 kali Mbak Ika, di swab di rumah sakit. Jadi kayaknya saya udah mati rasa kalau digini-giniin lagi, gitu. Itu pentingnya stay home ya, biar nggak di-swab. Jangan, makanya. Jangan sampai ngerasain di-swab deh, karena nggak enak banget. Saya tuh 13 kali Mbak Ika di-swab. Dari 13 itu hasilnya positif negatif terus. Nah, ketika ada satu kali swab, yang sebelum-sebelumnya positif, terus sampai akhirnya swab ke-6 itu negatif, itu reaksi dari tenaga medis dan dokter itu kayak orang habis lagi nonton bola, Mbak Ika. Jadi begitu dokter bilang bahwa Mas Ricky, hasil swab ke-6, Mas Ricky, negatif, itu kita semua tuh teriak, wah! Gitu. Kita semua tuh kayak lagi nonton bola gitu loh Mbak Ika. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini adalah kerja kolektif. Artinya, pertama, dokter memberikan medication atau pengobatan yang sesuai gitu kan dengan guideline dan dengan kondisi pasien. Yang kedua, perawat memberikan dukungan, bukan cuma dukungan perawatan, tapi juga dukungan mental atau semangat kepada pasien. Nah, selanjutnya adalah kerjasama dari diri pasien itu sendiri untuk bisa menyembuhkan dirinya, semangatnya. Dan yang menurut saya penting adalah ketika dokter itu sendiri bisa merangkum kata-kata itu kepada kami dan kepada keluarga kami, bukan dengan bahasa yang menakutkan, tetapi bisa memberikan ketenangan bahwa, pertama, dokter itu selalu berkali-kali bilang ke saya bahwa kondisi fisik Mas Ricky itu sehat gitu loh. Kan nggak ada keluhan apa-apa, Mas. Mas sendiri seperti ini udah kayak orang sehat gitu kan. Sekarang tinggal menguatkan mentalnya aja, Mas. Jangan stres, jangan ngerasa marah, jangan emosi, segala macam. Udah tinggal dijalanin aja segala macamnya. Jadi komunikasi yang menurut saya menenangkan itu sih, Mbak, yang mempercepat proses kesembuhan dan justru malah akan melawan stigma itu sendiri gitu, bahwa ini bukan penyakit yang aib istilahnya, tapi penyakit ini tuh bisa disembuhkan dan bisa cepat disembuhkan kalau situasinya kondusif gitu, Mbak. Ricky, saya ada sedikit ini ya. Itu kan tadi sebenarnya kamu senang ya karena terasa bahwa dokter dan petugas medis ini senang gitu ya dengan kesembuhan kamu. Jadi senangnya itu menular ke kamu gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga kan kejadian di mana waktu pasien nomor berapa itu sembuh gitu ya, akhirnya dirayakan sama Menteri Kesehatan kan. Dirayakan, ada panggungnya, pakai pakai kebaya, cantik itu seremonial kementerian lah kalau kita tahu. Nah, kalau kamu sendiri pada saat itu ikut senang apa gimana? Melihat fenomena itu, Mbak, maksudnya. Iya. Iya, pas waktu dinyatakan sembuh tuh saya statusnya masih PDP, tapi saya sudah di ruang isolasi pada waktu itu. Nah, pertama saya ngelihat bahwa bagi kami, bagi pasien, kita waktu itu belum kepikiran bahwa ternyata physical distancing itu penting gitu. Karena waktu itu fokus pemerintah itu tidak ada yang namanya physical distancing. Pada waktu itu pemerintah cuma bilang di rumah aja.
Baru kemudian ada program lain yang namanya physical distancing, social distancing, dan lain-lain, termnya berkembang gitu. Cuma bagi saya melihat itu, saya sih ngelihatnya bahwa ternyata tingkat kesembuhan pasien COVID itu cukup tinggi. Apalagi kalau misalkan mereka masih tergolong muda, punya imunitas tubuh yang baik, dan lain-lain. Nah, belakangan saya baru menyadari bahwa ternyata komentarnya kan beragam nih, Mbak Ika. Ada yang bilang bahwa sebaiknya memang itu adalah bukti, seremonial itu bukti bahwa memang pasien itu bisa sembuh dan artinya penyakit ini tidak menakutkan lah gitu. Ada lagi yang bilang bahwa kok nggak konsisten sih Pak gitu, katanya harus physical distancing tapi ngadakan acara seremonial. Itu kan berkembang. Cuma kalau saya pribadi sebagai pasien pada waktu itu melihatnya adalah oh ternyata ini ada momentum beneran loh pasien itu bisa sembuh di Indonesia. Dan itu diwakili oleh 2 orang yang berusia masih produktif dan 1 orang, Bu Maria, yang memang usianya sudah cukup dewasa gitu, sudah tua istilahnya, dan dia pun bisa memperoleh kesembuhan itu. Jadi cukup termotivasi sih Mbak ngelihat itu sebenarnya. Oke, Vicky, ini ada pertanyaan dari Ledia, dia bilang, ini kan sebenarnya kamu di Cirebon ya, tapi sebenarnya Riki kan juga sangat aktif ya melalui Instagramnya berinteraksi dengan pasien-pasien COVID yang lain. Ada nggak cerita-cerita tentang stigma ini di daerah lain yang agak berbeda dari yang kamu ceritakan gitu? Iya, jadi pertama itu adalah dari pasien nomor 1 di kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Barat. Saya tahu rasanya bagaimana menjadi pasien nomor 1. Itu kan benar-benar perhatiannya tuh luar biasa gitu kan. Nah, pasien nomor 1 ini kemudian mengajukan untuk isolasi mandiri Mbak Ika di rumah. Sebetulnya memang diperbolehkan ketika 1 kali hasil swab itu negatif, kemudian kalaupun dari gejala fisik dan lain-lainnya tidak ada apa-apa, itu boleh mengajukan isolasi mandiri di rumah karena secara psikologis mungkin akan lebih tenang, mempercepat proses kesembuhan. Nah, cuma pada waktu itu menurut saya ada yang salah. Yang salahnya itu adalah dari komunikasi dinas kesehatan ke warganya. Jadi dinas kesehatan itu sebenarnya sosialisasi warga di sekitar bahwa positif, dia sudah menyebutkan dari awal bahwa pasien ini positif. Padahal bilang aja pasien patient gitu kan. Jadi nggak langsung, masyarakat kan langsung takut gitu loh bahwa wah ada pasien positif nih mau isolasi mandiri. Awalnya dia tuh sudah di-approve oleh RT RW setempat untuk boleh menempati rumah kosong di lingkungannya. Tetapi menjelang hari H, 3 jam sebelum pulang itu warga itu demo. Jadi warga demo, ada provokator yang mengumpulkan tanda tangan sehingga pada waktu itu ya, gitu. Nah, menurut saya itu salah satu pengalaman yang cukup ekstrim ya yang dirasakan oleh salah satu pasien karena dia sudah senang boleh diizinkan untuk isolasi mandiri, tetapi karena stigmanya itu terlalu kuat sekali di masyarakat, apalagi daerahnya istilahnya di lingkungan perkampungan, sehingga akhirnya dia nggak jadi pulang gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada juga komentar singkat dari Mas Syifa. Mas Syifa, halo. Mas Syifa ini halo, Mbak. praktisi di bidang komunikasi pembangunan juga, gitu ya, sesama alumni dengan Mas Nala. Silakan Mas Syifa komentarnya. Ya, terima kasih Mbak Ika atas kesempatannya. Halo Bobby, kemudian Mas Nala, ini reunian. Terus Mas Riki dapat salam dari Pravita. Ternyata ini teman Mas Riki, teman saya juga Mbak Ika. Jadi luar biasa nih. Ya, menarik sekali. Tapi jadi kalau menurut saya dari apa yang sudah saya baca dan dari teman-teman di sekitar saya juga, ternyata stigma ini tidak hanya di pasien ya, bahkan seperti saya yang orang atau kita lah yang orang pendatang atau berada di zona merah di Jakarta itu sudah terstigma. Jadi bahkan saya di Jawa Timur itu ada orang itu anggota keluarga sendiri yang datang dari Jakarta itu ditolak tidak boleh masuk ke rumahnya sendiri. Itu oleh keluarga inti sendiri. Jadi memang ini belum pasien, jadi masih orang dari zona merah kemudian pulang ke rumah kemudian ditolak oleh keluarganya sendiri. Itu yang orang yang masih belum PDP, belum ada status lah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kematian. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali jenazah yang
kan ternyata muncul di situ. Nah, sebenarnya yang jadi saya sekaligus ingin bertanya, kalau kondisi seperti ini kemudian juga pemerintah kita sendiri, tadi Bobby menyebutkan bahwa the government should do something gitu kan untuk meluruskan ini semua, misinformasi semuanya harus dibenarkan. Tapi in fact kenyataannya kalau kita ambil case di Indonesia, justru informasi dari government sangat membingungkan bahkan bagi saya sendiri, bahkan mungkin orang-orang di komunikasi sendiri bingung gitu dengan statement yang muncul dari pemerintah. Nah, dengan kondisi yang sudah seperti ini, apakah masih memungkinkan dari pemerintah untuk bisa meluruskan ini semua? Karena di masyarakat sudah terlanjur terbentuk, kemudian ditambah dengan misinformasi yang muncul dari pemerintah itu sendiri, apakah ini masih memungkinkan dan faktor apa kira-kira yang bisa untuk membuat stigma negatif ini menjadi hilang secara perlahan? Jadi itu sih kalau dari saya komentar. Terima kasih Mbak Ika. Okay, baik. Bobby, do you want to cover that? Yeah, I'm Ashifa. So I'm going to add on that because I want to, because the situation is different from each country to each country, correct? And in Indonesia, there is what we call it mistrust towards the government response because people keep on questioning what is the government saying, because this government leader is saying something different than this government leader you were saying you have to lock down, and while this other leader was saying it's okay if you go out. So there's a lot of confusion. What is the right message? So I think based on my opinion and based on my observation of several other governments, how they approach this, at least in New Zealand, because I like to read what Jacinda Ardern is doing. She is a strong believer that a government has to work closely together with the scientific community so that the scientific community can provide this scientific evidence before the government can say something. So there is no independency, because I think the reason to it, because it's more centralized. Indonesia is decentralized governance because there's detachment, because you have to also understand Indonesia is so huge. You are an archipelago. There are so many small islands. You are from, say for example, if you're from West Papua, it's so far away from Aceh. So there's a need for decentralization. However, communication has to be on the same page, or else it's going to be, especially in times like this. So my opinion is that at least also like in Malaysia, in Singapore, also in countries like Thailand, they work closely with the scientific. And then I think that's what the government of Indonesia can improve on, is to work to really have a good communication, at least with all the scholars. You guys have a lot of wonderful scholars that you can, utilize and get opinion from. So I think the government has to really pay attention to establishing that good cooperation between your scientific community and embed that community within your government, so that there's a what we call it declining in terms of like misinformation. There's something that we have to really look at. But again, different country, different style, because we are more centralized. Certain countries are more centralized. Yours are decentralization approach to your governance. So it's something that is very tricky for us to really give solutions. If we can give that solution, honestly, the Indonesian government already do it. You people are already going to do it, but it's very delicate things. There's no perfect answer to that. You get what I mean? Yeah. Thank you. Yes. Yang saya tahu juga memang pemilihan kata ini ya sangat menentukan ya, pemilihan term itu sangat menentukan gitu ya. Kalau kayak HIV/AIDS dulu kita ingat gitu, misalnya kita bilangnya awalnya kan dia kena AIDS, sakit AIDS, lalu jadi pengidap AIDS gitu ya, lalu kita ganti lagi termnya jadi orang yang hidup dengan HIV/AIDS gitu ya. Jadi memang pemilihan term-term ini sangat menentukan dalam apakah kita mau mengurangi stigma itu atau enggak. Nah, mungkin Mas Nala dari hasil literatur review-nya atau hasil risetnya terkait stigma-stigma yang lain, ada enggak bagaimana sih caranya untuk mengurangi ini gitu ya, dari stakeholders yang mana gitu. Mas Nala di mute dulu. Ya,
memang penggunaan bahasa ini penting ya. Kalau di opioid sendiri itu biasanya orang nggak melarang penggunaan kata edik ya. Edik, junkies itu dilarang ya, karena itu salah satu bentuk marking ya istilahnya kan. Kalau ini kan stigma kan penandaan gitu kan, Labeling gitu ya. Labeling gitu, di label gitu antara. Nah, kalau bahasa-bahasa itu diganti gitu, karena di samping labeling juga merendahkan ya, padahal orang itu belum tentu bisa jadi merupakan korban gitu. Ini dari sisi mungkin pemerintah gitu ya, kalau mau menggunakan bahasa tuh lebih hati-hati gitu terhadap stigma. Kalau untuk individual masing-masing, diri kita sendiri gitu untuk mengatasi stigma, kalau bagi saya tuh kalau bisa menilai suatu social event gitu, kejadian sosial gitu, saya sih berharap bagi diri saya sendiri atau yang lain itu untuk berpikir tuh lebih terbuka dalam artian tuh lebih adil gitu. Di samping kita ngelihat individualnya sendiri, kita juga harus melihat kondisi lingkungan yang ada, societal faktor gitu, ekonomi, politik. Saya kasih contoh yang sederhana ini, yang paling umum ya. Misalnya kita ngelihat contoh yang sering digunakan mungkin salah satu untuk ini adalah poverty gitu, kemiskinan gitu ya. Untuk orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap belief in a just world, itu menganggap orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tuh kadang-kadang dianggap males gitu. Males, nggak punya etos kerja, terus juga nggak punya keinginan gitu untuk maju. Tapi mereka itu nggak pernah ngelihat gitu kalau orang-orang ini mungkin kesulitan dalam bidang pendidikan misalnya kan. Kesulitan pendidikan, kesulitan permodalan dan yang lainnya gitu. Ini sama juga untuk kasus COVID-19 gitu misalnya. Kalau kita lihat kan saat ini misalnya orang tetap harus bekerja untuk tetap hidup gitu, padahal seharusnya kerja di rumah gitu. Mereka tetap naik kereta gitu, desak-desakan gitu. Untuk orang yang mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap belief in a just world itu akan menilai orang-orang ini gak disiplin gitu. Padahal kalau kita tanya gitu, kita wawancarai, kita tanya kenapa sih harus tetap kerja gitu, mereka mungkin akan memberikan jawaban ya karena mereka nggak punya apa-apa gitu. Memang harus bekerja, harus tetap pergi ke kantor dan segala macam, sehingga ya harus tetap naik kereta atau naik bus gitu. Hal-hal ini yang secara individu sih harus kita kita laksanakan gitu. Saya sih sebenarnya kalau dalam sisi jurnalistik gitu ya pernah merasa gimana ya, bersalah juga dulu waktu saya jadi wartawan gitu. Biasanya kejadian paling umum adalah saat lebaran gitu, hari raya, ini terjadi urbanisasi, yaitu orang-orang dari desa, dari daerah-daerah datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Kalau dulu pemerintah yang lalu, gubernur yang lalu gitu, biasanya mereka dilarang gitu datang ke Jakarta, di terminal disuruh balik lagi gitu, disuruh pulang gitu ke daerahnya masing-masing. Dulu sih saya waktu pengalaman pribadi jadi wartawan, ya itu saya ini aja ya, omongan-omongan pejabat saya tanpa mewawancarai orang-orang itu gitu. Kalau ditanya gitu orang-orang itu, kenapa sih datang ke Jakarta? Mungkin jawabannya lain gitu, karena di daerahnya nggak ada pekerjaan gitu kan. Semua pekerjaan adanya di Jakarta, sehingga dia harus mengadu nasib gitu kan di kota besar gitu, di Jakarta. Nah, kaitan inilah yang membuat
baik secara individu gitu. Kalau menurut saya ya lebih mencoba berpikir lebih adil gitu kalau melihat suatu permasalahan, sehingga stigma-stigma atau pemikiran negatif gitu bisa kita redam gitu, dan nggak melulu tuh menyalahkan korban gitu, bahwa ada gitu faktor-faktor lain yang perlu turut berperan gitu untuk terhadap misalnya COVID-19 atau yang lainnya. Saya pikir itu tanggapan saya sih. Ini sebenarnya banyak pertanyaan ya, tapi kalau saya lihat pertanyaannya ini sebenarnya sama ya. Jadi how to gitu ya. Jadi pertanyaannya ini banyaknya lebih kepada how to be how to erase this stigma, or how to be more empathy toward the patient. Mungkin dari Ricky, Karus, Bobby dan Nala, mungkin kalau dari how to di level individu aja ya. Jadi ini kan kita memang bisa berbicara tentang bagaimana government, tapi mungkin kalau di level individu, bagaimana sih menumbuhkan empati ini gitu ya. Atau mungkin kalau kita mau lebih luas sedikit, bisa juga bagaimana sih dari opinion leader ini harusnya bisa membantu untuk menghilangkan empati. Mungkin dari Kak Ros dulu, gimana Kak Ros hasil pengalamannya atau hasil pengamatannya? Ya, mungkin ini pengalaman saya yang baru 2 minggu yang lalu ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya dampak media di dalam keluarga itu kan pasti ada berbagai usia. Yang rentan stres itu juga mungkin juga harus dipikirkan karena dampak media. Jadi waktu itu 2 minggu yang lalu kami ada seorang ibu yang sudah usia 70 tahun. Beliau luar biasa stresnya ketika hasilnya adalah reaktif. Kalau kita menjelaskan kepada yang mungkin masih muda-muda, paham bahwa reaktif belum tentu positif. Tetapi stigmanya dari pasien tersebut, dia sudah berpikiran sampai udah nangis setiap hari. Karena bagi dia ketika sudah positif, dibawa ke rumah sakit, sudah tidak akan ketemu dengan anak, cucu, kemudian ntar meninggal juga nggak anak dan cucu. Jadi salah satu stigma yang memang dia melihat dari TV. Sampai anaknya, jangan nonton TV dulu deh. Jadi mungkin yang harus dipikir adalah tingkat stres karena memang komunikasi ataupun informasi-informasi yang kita dapat di media. Mungkin kalau ibu-ibu usia 70-an dia tidak lihat WA atau tidak lihat IG, tapi mereka melihat di TV. Ya saya sih berharap bahwa tugas memang pemerintah, tapi juga tugas media. Jadi semua saling beriringan. Kami dari tugas dari kesehatan juga tidak putus-putusnya mengedukasi ke masyarakat, memberikan informasi, baik pasti semua rumah sakit punya webnya, punya IG-nya pun pasti memberikan edukasi. Di puskesmas sendiri mereka juga ada program langsung informasi kepada masyarakat. Sampai program untuk edukasi pun dari tiap-tiap RT, bagaimana apabila ada warganya yang terkena, itu sudah harus seperti apa. Itu sebenarnya di Indonesia tuh sudah lumayan ya, yang saya tahu di wilayah kita di Jakarta, RT-nya itu sudah ikutan. Kemudian komunikasi kami dari rumah sakit ke Sudin kemudian ke puskesmas, kemudian disampaikan kepada RT. Jadi saling menjaga. Tapi kadang-kadang media di televisi yang kalau kita lihat bagaimana kasusnya ketika ada kematian, bagaimana diulang itu kan sebenarnya luar biasa stresnya. Jadi para psikolog psikiater lumayan juga nih untuk menghadapi bagaimana menurunkan kadar stres. Dan kita juga bisa lihat ada yang sampai PDP, kemudian dia positif, dia terjun beberapa hari yang lalu. Itu juga mungkin tidak bisa kita abaikan. Dan bahwa mungkin nggak cuma hanya para tokoh-tokoh agama pun juga mungkin diingatkan bahwa ambil positifnya pada saat kasus COVID ini, bahwa sebenarnya kehidupan kita menjadi lebih baik, aware terhadap kesehatan itu juga yang mungkin diabaikan sekarang, akhirnya lebih perhatian.
Jadi positif yang kita akan bangun mindsetnya kepada di masyarakat, stigma untuk takut terhadap COVID, mungkin kita lihat adalah bahwa semuanya pasti ada maknanya di balik itu. Jadi seluruhnya deh, media juga dibantu, pemerintah juga mungkin yang semuanya juga bisa lihat bagaimana ketidakpercayaannya gara-gara komunikasinya memang hari ini bilang apa, besok bilang apa, kemudian antara yang satu dengan yang lain komunikasi, ya ayo sama-sama kita satu suara, insya Allah mudah-mudahan target bulan Juni kita bisa turun, walaupun kalau dilihat angka kayaknya susah ya, itu kita sedang ada di atas, tapi kalau semuanya pemerintah juga hayu, media juga membantu positifkan informasi, jadi yang terbangun di masyarakat pun akan positif. Oke, Kak Ros, sebenarnya puasa informasi ini saya sering melihat ya di awal-awal utamanya ya, jadi banyak sekali orang yang puasa sosmed gitu ya, puasa informasi agar makin tidak terbentuk rasa kecemasan dan ketakutan begitu ya. Nah, Kak Ros, Bobby, Ricky, dan Nala mungkin bisa sambil lihat-lihat pertanyaan kalau ada yang secara spesifik mau dijawab. But I want to ask Bobby. Bobby, you mentioned before about the how to coping with stress and don't judge other people. Could you maybe elaborate that more for tips to us? Okay, so this one is more just a little bit of sharing. So how do we deal with it's not government response or whatever, but individually. So I think some of the ways that we can increase our empathy is to be what we call it, to stay connected. How so? Because this stay connected, we have terus berhubung ya dengan orang lain, karena apa namanya, pandemi ini bukan kita sendiri aja yang merasainnya, pastinya ada keluarga kita jauh di kampung ataupun somewhere else away, and everybody else experiencing this. So by maintaining that connectedness, sentiasa berhubung dengan orang lain, kita bisa dengar apa permasalahan mereka ataupun apa situasi mereka. Jadi itu sedikit sebanyak membantu untuk kita sadar ya, situasi ini bukan aja we are experiencing, but also other people. So that's one more thing. And number two is to be aware in a way that how is this pandemic affecting lives. So we know that now, of course, the patients are dying, the increased number of people are being infected, but there are other things also. Say, for example, lockdown now, separating families. Number two, there are also, what we call it, people losing jobs, the marketplace is going like this. So we have to know all this. I agree that sometimes we have to take a step back from overwhelm ourselves with information, but we still need to be aware of some of the key things, because when we know that, then we can understand. We might still have our job like you and I, but might not be the same for our friend. So we cannot, our situation is bad, but there are some other people also that are experiencing even worse. So that will create this sense of empathy. That's number two. Some other, what we call it, suggestion will be, imagine that we are in that shoes. You get what I mean? Imagine that we are the patients. Like Ricky himself, he experienced it. Ricky pernah jadi pasien nomor 10 terkenal ya di Indonesia. jadi kita, if we're not patients, but imagine if we are in that situation. So that will create, will we be like to be when people see us and then stigmatize us that way? Or will we be happy if people look at us stereotyping us that way? So that would create that. And also try to be more informed by reading more about it, not overwhelming yourself. Be selective of your information in a sense that make sure that this information that you get are from reliable sources. Say, for example, now we know who are providing reliable what we call information, WHO. So if you don't want to overwhelm yourself with too much information, focus on one.
but focus on reliable one so that you will get all this important information that you need. So I think that's some of the suggestions. We have to be and to be more understanding. That's the key to it. Be aware, try to imagine ourselves with imagine ourselves in the worst conditions, our friends' situation, and also stay connected. By being connected, then you know what other people are experiencing. So yes, that's it for me. Yeah. Ricky, silakan dari Ricky, mungkin apa yang diharapkan dari dukungan seperti apa yang diharapkan? Oke, kalau menurut saya dari gini Mbak, sebelum kita berharap pada pemerintah, lebih baik kita berharap pada diri sendiri. Karena saya adalah pihak yang karena pemerintah nggak bisa diandelin. Saya pihak yang berkali-kali merasa dikecewakan lagi dan lagi dan lagi, terus saja dari mulai di rumah sakit sampai sekarang, melihat apapun tuh saya ngerasa sakit hati banget sih sebagai mantan. Sabar ya. Jadi saya ngerasa bahwa wah luar biasa. Udah saya nggak mau berharap lagi sama bapak-bapak ibu yang terhormat. Saya cuma mau mengandalkan diri saya sendiri karena saya punya tanggung jawab terhadap keluarga. Saya berharap teman-teman yang sekarang join di grup ini juga kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga kita aja. Mudah-mudahan dengan kita memperkuat tanggung jawab itu, pandemi ini dari bawah, dari grassroots itu akan berakhir gitu loh dampaknya. Itu aja sih harapan saya. Dan apa yang perlu kita lakukan yang pertama adalah memperbanyak pengetahuan kita seputar pandemi ini. Meskipun kita memang bukan ahli kesehatan, tetapi kita perlu mengisi otak kita, kepala kita dengan pengetahuan. Kalau memang kita malas mencari informasi, maka gunakanlah sosial media kita untuk mencari opinion leader yang ada di sosial media yang memang mereka itu netral dan bisa memberikan informasi yang proporsional. Gitu, yang tidak ada tendensius politik ke kubu ini, kubu itu, tapi benar-benar pure berbicara sebagai seorang profesional yang memang mengerti masalah pandemi ini. Terus yang kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nuryanti, bahwa posisikan diri kita itu seolah-olah kita tuh memang berada di posisi pasien. Ketika misalkan sebagai contohnya gini, ketika data pribadi saya bocor, pada waktu itu pihak rumah sakit bilang bahwa udah diem aja mas, tapi sense of crisis saya tuh nggak bisa diem gitu loh Mbak Ika. Mata pelajaran PR tuh di kepala saya tuh masih ada gitu. Akhirnya pada waktu itu saya bekerja sama dengan humas rumah sakit. Saya bilang bahwa Pak ini nggak bisa tinggal diam karena pesannya akan terus-terusan berantai gitu kan. Akhirnya saya memproduksi pesan dan saya minta bantuan teman-teman ngeblas pesan itu. Isi konten pesan itu saya bilang bahwa kalau Bapak Ibu meneruskan pesan yang ada nama saya, maka bisa dituntut dengan Undang-Undang ITE. Meskipun saya juga nggak ngerti amat sih Mbak Ika Undang-Undang ITE, tapi setidaknya itu ada hal yang menakutkan lah kayak gitu. Terus yang kedua, saya bilang bahwa jika hal ini terjadi kepada keluarga Bapak dan Ibu, apa rasanya anggota keluarga Bapak dan Ibu ditelanjangi oleh satu orang di kota Cirebon? Namanya, alamat rumahnya. Apakah itu tidak berlebihan? Seolah-olah anggota keluarga Bapak Ibu tuh ditelanjangi data-datanya, mulai dari pekerjaannya, nomor handphone. Jadi bukan cuma kamu ya, tapi efeknya ke keluarga kamu juga ya. Betul gitu. Jadi betul sekali tadi yang dibilang bahwa posisikan diri kita sebagai pasien gitu loh. Kalau kita digituin enak nggak sih rasanya? Kalau data kita disebarkan tanpa memperhatikan kaidah etika, humanity, dan lain-lain, itu enak nggak sih gitu? Masalahnya stigma ini bukan cuma pasien aja dan keluarga yang merasakan, Mbak. Yang tadi Mas Nala bilang bahwa di masyarakat itu kan ada namanya konsep punitive action, hukuman kayak gitu. Masalahnya hukuman ini juga jadinya kena ke tenaga kesehatan. Kan parah gitu loh. Tenaga kesehatan yang udah merawat kita, tapi tenaga kesehatan sendiri ditolak untuk pulang. Sampai pemerintah kota Cirebon itu ngebooking 2 hotel khusus untuk tenaga kesehatan dan nakes. Jadi kalau mereka tidak berani untuk pulang, mereka bisa menginap di hotel itu secara gratis gitu. Nah, stigma yang berbahaya dan liar ini kan artinya udah nyerang kemana-mana nih Mbak Ika. Berawal dari ketidaktahuan kita, kemudian kita malas mencari informasi. Sebenarnya informasi banyak, tetapi saking banyaknya kadang-kadang kita malah jadi malas untuk mencari informasi. Dan akhirnya kita jadi salah kaprah. Kita percaya pada omongan orang yang dia kredibilitas untuk ngomong. Dan salah kaprah itu kita teruskan lagi ke anggota keluarga kita yang terdekat. Kayak tadi contohnya guru salah kaprah, dia teruskan ke muridnya teruskan lagi ke teman-temannya. Jadi beredar aja terus stigma negatif ini nggak berhenti gitu. Jadi kalau pesan terakhir dari saya adalah
dalam situasi pandemi ini tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali diri kita sendiri. Jaga kesehatan, kita yang pilih informasi mana yang mau kita percaya, itu semuanya di tangan kita. Jangan terlalu berharap pada siapapun lah gitu. Aduh Ricky, saya sebenarnya dengar statement terakhir kamu patah hati banget gitu ya, karena saya termasuk orang yang ingin percaya bahwa kita masih punya kesetiakawanan satu sama lain gitu ya. Tapi saya tahu situasi yang pernah Ricky alami, jadi mudah-mudahan di sini kita bisa saling bantu ya, saling menyadarkan terkait dengan situasi ini. Tadi juga menarik apa yang Ricky sampaikan, jika memang malas cari informasi ke kredibel, carilah ke media sosial, opinion leader gitu ya. Nah, saya mungkin mau menambahkan aja, ini karena memang pandemik, mari kita listen to the scientists ya. Jadi mari kita dengar ke opinion leader yang memang kredibel di sini gitu ya. Bukan ada opinion leader memang misalnya di opinion leader untuk kelompok agama gitu ya, atau opinion leader di bidang yang lain gitu, tapi belum tentu sebenarnya mereka kompeten. Jadi teman-teman punya media sosial, ada Twitter gitu ya, dan sekarang saintis ini banyak yang di sosial media, follow lah mereka, dengar gitu ya, mereka punya macam-macam, ada versi. Jadi kita sambil belajar juga sebenarnya versi prediksi akhir pandemi aja itu kan sebenarnya macam-macam ya, macam-macam pemodelannya. Baik, Mas Nala ada yang mau ditambahkan? Atau cukup? Saya nambahin sedikit aja. Okay. Emang yang paling berbahaya tuh dari stigma itu punitive action ya. Jadi itu ini yang sangat-sangat awalnya kan memang cuma diasingkan, tapi kalau dilihat dari kasus-kasus kayak di Amerika gitu, opioid, orang maunya dihukum ya. Jadi kayak akhirnya ya Mas Riki tadi bilang gitu kan, tenaga perawat aja sampai nggak bisa pulang gitu. Ujung-ujungnya memang dihukum gitu. Hukuman ini yang sangat mengenaskan gitu, artinya tuh bukan cuman di blaming the victim gitu, tapi udah dipanis gitu, udah disalahin terus juga dihukum gitu. Terus kalau tadi Ibu Ros ini bilang masalah media gitu ya, kalau dari literatur yang ada ya untuk opioid sendiri, kasus opioid sendiri, memang kalau medianya cuma fokus ke korbannya, pelaku gitu ya, itu akan timbul stigmatisasi gitu. Tapi kalau dia itu mencoba melihat gitu, sebenarnya wawancarain gitu, ini Anda itu bukan opioid kenapa gitu, nanti dia bisa cerita gitu kalau dia itu sebenarnya mungkin dapatnya dari dokter gitu awalnya gitu. Jadi memang peranan media sih memang sangat penting, karena mau gimana pun sumber informasi berkaitan dengan kesehatan masih di sana ya, masih di media gitu kan. Kalau medianya fokusnya cuman ke ini aja, ke pasiennya tanpa melihat struktur yang lain, ya jadinya yang disalahin pasiennya aja gitu. Ya mungkin itu aja sih saya tambahannya. Oke, baik. Nah, di sini juga hadir Ibu Tri Wahyuti selaku Ketua Program Studi S1, dan ada Ibu Dr. Rini Sudarmanti selaku Kaprodi S2 gitu ya. Bu Rini dan Bu Tri, mari kita bikin pelatihan untuk jurnalis dalam meliput krisis kesehatan. Ini kayaknya ayo Bu, bikin Bu, biar pada cerdas semua. Boleh nih, boleh nih kita garap Bu ya, audiensnya banyak. Siap, catat ya di note. Siap. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mas Riki, terima kasih banyak. Habis ini kita kontak-kontakan terus ya. Bobby, thank you. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Selamat sahur ya, Mas Nala. Jangan lupa jaga kesehatan, Mas Nala. Kak Ros, terima kasih banyak ya. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sekali lagi,
Untuk teman-teman S1 yang ingin mendapatkan poin 2 transkrip, silahkan di screen cap kehadirannya, lalu dikirimkan ke admin di e-flyer Mbak Mei, admin Mbak Mei. Lalu untuk partisipan dari luar Paramadina, jika ingin mendapatkan sertifikat sebagai peserta diskusi, silahkan di screen cap juga dan dikirim ke nomor telepon yang ada di e-flyer. Terima kasih semuanya. Demikian discussion forum kita yang pertama. Sampai berjumpa lagi di discussion forum yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.